Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah jazahumullahu khairan. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barokah tetap hatinya supaya selalu ditata dengan hati niat mukhlis lillah karena Allah, semata-mata yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adabah. Innama a'malu binniyah fala a'malun illa binniyah. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan pengajian kita. Nomor babnya 90, nomor hadisnya 493. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abwabu, beberapa bab. Sutratul musalli, sitrohnya orang yang sholat. Jadi hadis di bawah nanti itu akan membahas tentang sitroh, ya, pengaling bagi orang yang sholat. Jaraknya sitroh orang yang sholat itu adalah 1 kali sujud, ya. Jadi orang sujud, ya, maka disitulah tempat untuk menaruh sitroh, ya. Jangan sampai jauh, orang sholatnya di mana, sitrohnya kemana, ya, sehingga orang lain tidak bisa lewat, ya. Karena itu juga mengakibatkan dosa besar bagi orang yang melewati di depannya orang yang sholat. Maka perlunya dibuat sitroh atau membuat sitroh bagi orang yang hendak sholat. Babu sitrotul imam, sitrohnya imam. Iku sitrotuman, sitrohnya orang khalfahu, di belakangnya imam. Jadi imam itu sebagai sitrohnya makmum, ya. Imam itu sebagai sitrohnya makmum. Hadatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Ibni Syihab an Ubaidillah bin Abdillah bin Utbah an Abdillah bin Abbas annahu, sesungguhnya Abdillah. Qala, berkata siapa Abdillah, Aqbaltu, menghadap aku, rokiban, pada kendaraan. Rokiban, orang yang naik kendaraan. Ala himarin, di atas himar. Atani, yang betina. Wa ana, dan aku, yauma idin, pada hari itu. Qadna hastu, mendekati aku. Al-ijtilama, pada balik, maksudnya baru mau balik. Wa Rasulullah, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli, salat siapa Nabi, bin nasi, dengan manusia, ngimami, bimina, di Mina, ila ghairi jidarin, pada selain tembok. Maksudnya sholat di alam terbuka, tidak ada temboknya. Jadi Ibni Abbas menyampaikan pada waktu itu aku di atas kendaraan himar betina, yang mana waktu itu aku masih belum balik, baru mau balik. Lah Nabi ngimami sholat manusia di daerah Mina dengan tanpa tembok. Famarortu, maka lewat aku Ibni Abbas, baina yadai ba'di sofin, di depannya sebagian barisan. Maksudnya langsung masuk ke sof awal. Fanazaltu, maka turun aku. Wa arsaltu, dan melepas aku. Al-atana, pada himar betina. Tarta'u, agar makan apa himar.
Lah Ibni Abbas dia lewat di depannya sebagian barisan sholat, lalu dia turun dari kendaraan dan melepas khimarnya untuk makan. Wadakhaltu dan masuk aku fi sofi di dalam barisan, langsung masuk barisan. Falam yunkir dan maka tidak mengingkari dalika pada demikian itu alaiya atasku Ibni Abbas siapa ahadun seseorang pun tidak ada yang ingkar, tidak ada yang marah dengan apa yang dilakukan oleh Ibni Abbas. Artinya imam itu sebagai sitrohnya makmum, walaupun lewat ya di depannya orang yang sholat atau di depannya makmum itu tidak apa-apa, karena makmum mengikuti sitrohnya imam. Itu sholat ya, ada imamnya, ada makmumnya, kemudian lewat kentut ya. Kentut kemudian dia lewat. Nah ini boleh lewatnya menyamping ya, menyamping barisan atau mundur, tapi yang paling banyak diamalkan dan disepakati itu adalah dengan mundur ya. Kentut kemudian membalikkan badan terus lewat di sela-selanya orang yang berbaris, tidak lewat ke samping. Hadatsana Ishaq qala hadatsana Abdullah bin Numairin qala hadatsana Ubaidullah an-Nafi' an Ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ada siapa nabi idza kharaja ketika keluar siapa nabi yaumal idi pada hari raya amara maka perintah siapa nabi bil harbatin dengan pedang atau tombak. Fatudau maka diletakkan apa tombak baina yadaihi di depannya Nabi. Wa yusalli maka salat siapa Nabi ilaiha menghadap tombak. Wan nasu dan manusia waro'ahu di belakang Nabi. Wakana dan ada yaf'alu berbuat siapa Nabi dalika pada demikian itu membuat sitroh fi safarin di dalam bepergian. Famin maka orang sama di sana itakhodaha mengambil pada beberapa pedang siapa al-umara'u beberapa amir. Jadi pada waktu Nabi keluar pada hari raya, maka Nabi perintah agar menancapkan tombak atau pedang di depannya Nabi. Lalu Nabi sholat menghadap tombak, sedangkan manusia sholatnya di belakang Nabi. Dan Nabi juga mengerjakan hal yang sama ketika Nabi bepergian. Dari kejadian inilah para amir menjadikan sitroh untuk sholat. Para amir, para gubernur, para pemimpin-pemimpin menjadikan sitroh sebagai penghalang sholat. Ya, sitrohnya sebagai tanda bahwa dia sedang sholat. Menjadikan sitroh untuk sholat. Hadatsana Abu Walid qala hadatsana Syu'bah an Aun ibni Abi Juhaifah qala berkata Abi Juhaifah sami itu mendengar aku abi pada bapakku anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam iku sholat siapa Nabi bihim dengan mereka bil batoha di tanah batoha. Wa baina yadaihi dan di depannya Nabi anazatun tongkat kecil. Ad-duhra pada sholat duhur rakaat ini 2 rakaat.
Wal asro dan sholat asar rokaatai 2 rakaat. Ini dikosor karena dalam keadaan musafir. Tamurra lewat baina yadaihi di depannya Nabi. Di depannya Nabi, maksudnya yang sudah ditancapkan tongkat kecil. Siapa? Almar'atu perempuan, wal khimaru dan khimar. Jadi di depannya Nabi itu ditancapkan tongkat kecil sehingga Nabi mengerjakan sholat duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat karena dikosor. Nah, perempuan dan khimar itu lewat di depannya Nabi atau lewat di depannya tongkat yang ditancapkan oleh Nabi. Berarti sholatnya tidak putus karena ada sitroh, yaitu tongkat sebagai sitrohnya orang sholat. Babu bab qadri, kira-kira kam berapakah yang bagi pantas ayyakuna bahwasanya ada bainal musolli di antara tempat sholat wasut roti dan sitro. Bab kira-kira berapa jaraknya antara sitroh dengan orang yang sholat. Hadasana Amr ibnu Zurarah qala akhbarana Abdul Aziz ibnu Abi Hazim an Abi an Sahel qala berkata Sahel, karena ada baina musolli di antara tempat sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wa baina jidari dan di antara tembok iku mamarun tempat lewat syatin kambing. Syatin kambing. Jadi Sahal berkata, di antara tempat sholatnya Nabi dan tembok itu kira-kira dapat digunakan lewat oleh kambing. Jadi menunjukkan antara orang yang berada, yang berdiri sholat, ya, menunjukkan antara orang yang berdiri sholat dengan sitro itu tidak terlalu jauh atau sak sujudan. Ya, ketika sujud ya maka di sini dikasih sitrohnya. Jangan jauh. Ya, jangan jauh-jauh. Kalau jauh-jauh nanti mengganggu orang yang mau lewat. Apalagi kalau sholatnya itu di depan pintu masjid. Nah, sholat di dalam kemudian di depan pintu masjid. Banyak orang yang mau masuk masjid. Ya di situ ada yang sholat. Ya ini kalau mau sholat di situ ya harus dikasih sitro. Ini banyak terjadi. Ya banyak terjadi sehingga orang yang mau masuk masjid ya terganggu dengan orang yang sholat di depan pintu masjid. Maka kasih sitro dulu baru sholat. Tapi kalau memang masih ada tempat yang kosong untuk mengerjakan sholat sunnahnya, tahiyatul masjidnya, maka jangan sholat di depan pintu masjid. Cari tempat yang lain agar lebih khusyuk, lebih tumakninah di dalam mengerjakan sholatnya. Hadasana al-Makki qala hadasana Yazid ibnu Abi Ubaidin an Salamah qala berkata siapa Salamah, karena ada opo jidarul masjid temboknya masjid indal mimbari di sisi mimbar ma apa-apa kadat hampir syatun kambing tajuzuha melewati apa kambing pada tembok. Jadi Salamah menyampaikan temboknya masjid di sisi mimbar itu hampir kambing bisa melewatinya. Artinya antara tembok dengan mimbar itu ada space, ada jarak yang bisa dilewati oleh kambing. Babu sholati babnya sholat ilal harbati pada pedang atau tombak. Babnya sholat menghadap pedang atau tombak.
Hadatsana Musaddadun qala hadatsana Yahya an Ubaidillah akhbarani Nafi an Abdillah bin Umar anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Karena ada siapa nabi iku turkazu ditancapkan lahu bagi nabi. Maaf, karena ada turkazu ditancapkan lahu bagi nabi opo al harbatu pedang atau tombak. Fayusolli maka sholat siapa nabi ilaiha menghadap pedang atau tombak. Jadi nabi pernah ya ditancapkan pedang atau tombak yang mana nabi sholatnya itu menghadap pedang atau tombak sebagai sitroh. Apa boleh kalau dalam keadaan tanah lapang. Babu sholati babnya sholat ilal anazati pada tongkat kecil. Anazah itu tongkat yang ujungnya sedikit tajam atau cis. Hadatsana Adam qala hadatsana Syu'bah qala hadatsana Aun ibn Abi Juhaifah qala berkata siapa Aun, Sami itu mendengar aku Abi pada bapakku. Qala berkata siapa Abi, kharaja keluar alaina atas kami siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hajirati di waktu awal duhur awal. Fa'utiya maka didatangi siapa Nabi biwuduin dengan air wudu. Fatawad doa maka wudu siapa Nabi. Fasolah maka sholat siapa Nabi bina dengan kami. Maksudnya ngimami. Ad-duhra pada sholat duhur. Wal asro dan sholat asar. Wa baina yadayhi dan di depannya Nabi anazatun tongkat kecil. Wal mar'atu dan perempuan, wal khimaru dan khimar. Yamurruna lewat mereka min waro'iha dari belakangnya tongkat. Dari belakangnya tongkat. Jadi Nabi keluar kepada kami ya, pada waktu duhur awal. Lalu Nabi diberi air wudhu, lantas Nabi wudhu, kemudian Nabi ngimami sholat kami, yaitu sholat duhur dan sholat asar. Di depannya Nabi itu ada tongkat kecil sebagai sitroh, dan ada perempuan dan khimar yang lewat dari belakangnya tongkat itu. Jadi tongkat sebagai sitroh sholat, sehingga orang lewat, binatang lewat, itu tidak memutus sholat, ya, tidak memutus sholat. Tapi kalau tidak ada sitrohnya, kemudian ada orang yang lewat di depannya orang yang sholat, maka sholatnya putus, ya, maka harus ada sitrohnya. Hadatsana Muhammad ibnu Hatim ibnu Yazid, qala hadatsana Syadan an Syu'bah an Atha ibn Abi Maimunah qala berkata siapa Atha, Sami itu mendengar aku Anas bin Malik qala berkata siapa Anas, karena ada siapa an-Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja ketika keluar siapa Nabi lihajatihi karena hajatnya Nabi kencing atau berak. Tabi itu mengikuti aku Anas hu pada Nabi. Anak aku wa gulamun dan anak kecil. Wa ma'ana dan bersama kami ukazatun tongkat. Au ason atau tongkat. Au anazatun atau tongkat kecil. Wa ma'ana dan bersama kami idawatun wadah air. Fa'idha maka ketika itu farogo telah selesai siapa Nabi min hajatihi dari hajatnya Nabi nawal nahu
maka memberikan kami pada Nabi al-idawata pada wadah air. Jadi Anas bin Malik menceritakan suatu saat Nabi itu keluar untuk membuang hajat. Lalu aku dan anak kecil mengikuti Nabi, yang mana kami membawa tongkat kecil dan kami juga membawa wadah air yang ada airnya. Ketika Nabi selesai dari hajatnya, maka kami memberikan wadah air kepada Nabi. Ini Babu sutroti, babnya sitrah di Mekah wa ghairiha, dan selainnya Mekah. Bab sholat di Mekah atau di luar Mekah harus memakai sitroh. Hadatsana Sulaiman ibnu Harbin qala hadatsana Syu'bah anil Hakam an Abi Juhaifah qala, berkata Abi Juhaifah, kharaja, keluar siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hajirati, di waktu duhur awal. Fasolah, maka sholat siapa Nabi bil toha, di tanah batoha, ad-duhra, pada sholat duhur, wal asro, dan sholat asar, rok'ataini, 2 rakaat, dikosor karena Nabi bepergian. Wa nasoba, dan menancapkan siapa Nabi baina yadaihi, di depannya Nabi, anazatan, pada tongkat. Watawad, doa dan wudu siapa Nabi. Faja'ala, maka berbuat siapa annasu, manusia, yatamassahuna, sama mengusap-usapkan mereka, biwadu'ihi, dengan sisa air wudunya Nabi. Dengan sisa air wudunya Nabi. Jadi Nabi pernah keluar di waktu duhur awal, kemudian Nabi mengerjakan sholat di tanah batoha, yaitu sholat duhur dan sholat asar sebanyak 2 rakaat, masing-masing 2 rakaat. Nabi menancapkan di depannya Nabi itu tongkat, lalu Nabi wudhu. Ya, jadi sebelum sholat Nabi menancapkan tongkatnya, tujuannya untuk sebagai sitroh, kemudian Nabi wudhu. Lah manusia, sahabat-sahabat pada waktu itu sama mengusap-usapkan sisa air wudhunya Nabi. Nah, ini untuk mencari kebarokahan, ya. Mereka berbuat, ya, berebut sisa-sisa air wudhu Nabi untuk diusapkan ke badannya, karena memang ya mencari barokahnya, mencari keriduannya itu. Karena memang ya seperti itu keistimewaan Nabi, bau keringatnya Nabi aja sampai wangi. Keringatnya Nabi diambil, ketika netes belum sampai tanah itu sudah diwadahi, sudah ditampani oleh para sahabat, kemudian diusapkan di seluruh badannya. Ini khusus untuk Nabi. Selain Nabi hukumnya syirik, nggak boleh. Contoh, ya, ada ulama menerobos, enak di dalam memberikan nasihat, kemudian kita ngalap barokahnya, mencari kebarokahan dari sisa air minumnya. Nah, ini nggak boleh. Itu nggak boleh, karena memang itu berlaku hanya untuk Nabi saja. Babu sholati, babnya sholat ilal ustuwanati, menghadap tiang. Babnya sholat menghadap tiang. Tiang ini bukan tiang Jawa, ya. Betul-betul tiang, mungkin tiang listrik, ya. Waqala, berkata siapa Umar, al-musalluna, orang yang sholat, ahaku, lebih berhak, bisawarin, dengan tiang, minal mutahaddisina, daripada orang yang ngobrol.
atau orang yang bersandaran ilaiha pada tiang. Jadi orang yang sholat itu lebih berhak untuk menggunakan tiang sebagai sitroh daripada digunakan untuk bersenderan ngobrol. Waro'a dan melihat siapa Umar rojulan pada seorang laki-laki. Yusoli sholat siapa rojul baina ustuwanata ini di antara dua tiang. Fa'adnahu maka mendekatkan siapa Umarhu pada rojul ila sariyatin pada tiang. Faqala maka berkata siapa Umar, sholli sholatlah kamu ilaiha pada tiang. Jadi Umar bin Khattab dia melihat seorang laki-laki yang sedang sholat di antara dua tiang, sholat di antara dua tiang. Lalu oleh Umar rojul itu dipindahkan, ya, didekatkan di salah satu dua tiang itu. Lalu Umar berkata, sholatlah kamu pada tiang ini. Maksudnya kamu menjadikan tiang itu sebagai sitroh. Nah ini. Jadi memang ketika sholat di antara dua tiang itu ya, kalau dalam kondisinya tidak mudorot ya tidak diperbolehkan. Contohnya sholat berjamaah di masjid itu kan ada tiangnya tuh, ada tiang-tiangnya, kemudian sholatnya di antara dua tiang, nah, itu tidak diperbolehkan sebetulnya. Tapi dalam konteks darurat, dalam konteks darurat karena jamaahnya banyak gitu, contohnya mungkin sholat berjamaah itu sampai penuh masjidnya, sedangkan masjidnya itu di dalam masjid itu ada 6 tiang contohnya, depan 3 belakang 3, sehingga makmum mengerjakan sholat, membuat baris, membuat shaf di antara tiang-tiang itu, maka itu diperbolehkan karena darurat ya, karena dalam keadaan darurat saking banyaknya jamaah sholat di dalam masjid. Tapi kalau tidak ada unsur darurat, kemudian kok sholat di antara dua tiang, itu hukumnya tidak boleh. Hukumnya tidak boleh. Contohnya kayak di pondok gitu. Di pondok itu kan Masjid Baitul A'la itu berapa tiang? Banyak, puluhan tiang. Karena siswa pondoknya itu ya ribuan, sehingga itu menjadi mudorot ya, darurat ya, sehingga diperbolehkan sholat di antara dua tiang. Nah, itu. Tapi kalau tidak ada unsur-unsur itu ya maka tidak diperbolehkan. Hadatsana Al-Makki, alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barokah. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan. Apabila dari awal sampai akhir ada kata yang kurang pas, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.